Malaysian. Hello again, ketemu lagi di channel yang penuh spoiler. Selamat datang di studio Bumi. Seperti biasa, kami akan berikan bocoran film sampai apa? Sampai tuntas. Kali ini, filmnya berjudul Irumugan. Film ini adalah film drama action. Pemerannya ada Vikram sebagai Akilan dan Love. Dia memerankan dua peran sekaligus loh. Ada juga Nayantara sebagai Mira. Nitya Menon sebagai Ayushi. Tambi Tamiyah sebagai Mutayah. Kita mulai ya di adegan awal, di Malaysia. Ceritanya lagi ada di kedutaan India. Setelah pemeriksaan barang, seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiri para petugas yang ada di kedutaan India. Ia menghirup alat pernapasan inhaler. Tiba-tiba, ia lalu menyerang semua petugas di sana. Beralih ke India, di mana RAW alias para agen intelijen India disibukkan dengan berita penyerangan kedutaan India di adegan sebelumnya. Setelah diusut, ternyata yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyerangan tersebut adalah lelaki bernama Love. Malik, salah satu pimpinan di agen rahasia tersebut, mengatakan 4 tahun lalu Love pernah beraksi. Malik akhirnya seketika teringat seseorang yang bisa membantu memecahkan masalah ini, Akilan. Beberapa tahun lalu, Akilanlah yang menangani kasus Love ini. Istrinya tewas karena terlibat penyelidikan kasus ini. Mereka lalu menemui Akilan di suatu tempat, di mana Akilan sibuk bertarung dalam sebuah pertandingan. Malik akhirnya bicara dengannya. Akilan sudah merasa ia bukan lagi Akilan yang dulu, tak ingin terlibat apapun. Namun, karena mengingat istrinya, Akilan akhirnya bergabung kembali dalam misi ini. Ia terbang ke Malaysia bersama Ayushi. Sesampainya di Malaysia, ia langsung menuju kantor polisi untuk bertanya dengan seseorang yang sudah diduga punya hubungan dengan kasus yang ia tangani. Akilan sendiri yang menginterogasi. Di awal, polisi Malaysia mengira bahwa Akilan adalah asisten Ayushi. Saat melihat aksi Akilan, yaitu tiba-tiba menghajar orang tersebut, sang polisi terkejut. Barulah polisi tersebut tahu bahwa Akilan bukan asisten, tapi mantan agen RAW. Tidak butuh waktu 2 menit, Akilan berhasil menanganinya dan menggali informasi untuk menuju ke penyelidikan selanjutnya. Ia dan Ayushi juga polisi Malaysia itu lanjut menuju ke tempat selanjutnya, mencari Billy Maruli. Dengan cara yang unik, Akilan berdalih ingin membuat paspor dan juga visa palsu. Ia bertanya dengan para penjual pinggir jalan, berharap mendapatkan petunjuk. Tapi, malah anak kecil ini yang datang memberi petunjuk kepada mereka. Awalnya, Akilan dan Ayushi terjebak di tengah para preman. Setelah mereka bertarung, akhirnya Akilan, Ayushi, dan Mutia, polisi Malaysia tersebut, berhasil bertemu dengan Billy. Demi tak mengulur waktu, tiba-tiba Akilan menusuk pisau ke paha orang tersebut. Mengejutkan. Tapi cara itu sangat efektif ternyata untuk menghantarkan mereka menuju orang selanjutnya, yaitu Peter. Peter adalah ilmuwan yang berada langsung di bawah Love, yang membantu membuat inhaler speed, alias inhaler yang membuat orang mempunyai kekuatan super seketika. Di situ mereka juga bertemu dengan seorang gadis yang juga dimanfaatkan oleh Peter. Awalnya Akilan ingin memancing Peter dengan mengirim kembali perempuan tersebut. Namun, karena juga ingin membantu menyelamatkannya, Ayushi menawarkan diri untuk ikut, sebagai wanita panggilan juga. Sesampainya di lokasi pembuatan obat-obatan palsu itu, Ayushi mulai beraksi dengan jam tangannya. Ia menggunakan jam tangan dengan kamera pengintai. Sehingga, polisi dan Akilan yang berada di mobil dapat memantau. Dua wanita yang menyamar menjadi wanita panggilan ini akhirnya bertemu dengan Peter. Namun ternyata di luar dugaan, Peter sangat cerdas. Ia meneliti Ayushi, bahkan memegang jam tangan Ayushi, dan Peter tiba-tiba menyapa lewat kamera yang ada di jam tangan Ayushi. Wow, jadi Peter mengetahui bahwa yang di depannya adalah penyidik. Seketika itu juga Akilan memerintahkan untuk segera menyergap Peter. Dan ya, Peter justru menghadapi penyergapan tersebut dengan santai. Peter bahkan berhasil membuat Mutia, polisi Malaysia tersebut, menjadi ciut. Dia berani bawa-bawa pasal. Saat Akilan mengatakan ingin bicara 4 mata dengan Peter dalam 2 menit, Mutia berusaha memperingatkan bahwa sebenarnya kurang dari 2 menit, ia malah akan dihajar untuk membuka informasi. Akhirnya mereka berbicara bersama. Peter, Akilan, Ayushi, dan Mutia, juga gadis yang dibawa mereka. Disinilah Peter menjelaskan tentang inhaler speed, obat yang dapat menyebabkan seseorang yang sudah menghirupnya dapat mempunyai kekuatan yang luar biasa selama 5 menit, sebelum mereka ambruk. Dan jika orang tersebut menghirup kembali dalam beberapa jam, maka dia akan menderita serangan jantung. Peter juga mengatakan bahwa pengiriman inhaler speed segera akan dikirim ke Love dalam 15 menit kemudian.
Tiba-tiba, salah satu anak buah Peter yang tumbang terbangun dan menyerang dengan senjata. Ia berhasil dilumpuhkan, semua selamat. Tapi, gadis yang bersama mereka tertembak. Dan bersamaan dengan anak buah Love datang. Terpaksa, Akilan meminta Ayushi dan Mutia untuk segera menyembunyikan gadis tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit. Setelah kondisi aman, Akilan memerintahkan membawa gadis itu ke rumah sakit. Tapi, gadis itu sudah meninggal dunia. Terjadilah perdebatan antara Akilan dan Ayushi. Ayushi tak terima, gadis itu tak selamat karena Akilan mementingkan penyelidikan ini. Saat perjalanan Akilan dan Ayushi mengikuti truk yang mengangkut inhaler, Ayushi bertanya, apa yang terjadi 4 tahun lalu? Disinilah Akila bercerita mengenai kasus Love terdahulu, di mana dia dan istrinya menanganinya. Segala resiko, Akilan dan Mira menghadapi bersama. Beberapa saat setelah mereka menikah, Mira tertembak tepat di kepalanya. Nah, di saat inilah pengemudi truk menghubungi Love bahwa mereka sudah di jalan untuk membawa ratusan inhaler. Love meminta anak buahnya memastikan apakah mereka diikuti. Ia memerintahkan anak buahnya mendadak belok kanan untuk mengetahui apakah diikuti. Dan mobil Akilan tentu terpancing dan langsung ikut belok kanan. Akhirnya, pengemudi truk mengetahui. Mereka menghadang dan lalu bertarung. 8 orang kalah dengan Akilan yang hanya 1 orang. Kemudian mereka menghirup inhaler lalu berhasil menundukkan Ayushi dan Akilan. Mereka berdua tak sadarkan diri dan dibawa ke tempat persembunyian Love. Sesampainya di lokasi Love, Akilan sempat menyelundupkan inhaler di kantong celananya. Ketika ia mendengar Ayushi akan ditembak, ia berontak dan menghirup inhaler speed. Jadilah semua anak buah Love di sekitarnya kocar-kacir. Akilan pintar dalam bertarung, apalagi saat menghirup inhaler. Singkat cerita, Akilan dan Ayushi kemudian masuk ke tempat persembunyian Love. Tiba-tiba, ada seseorang yang menyetrum Akilan dari belakang. Ia terjatuh, dan masih sempat melihat seorang wanita yang menyetrumnya. Ternyata, Mira, istri Akilan. Kemudian, Akilan tak sadarkan diri. Setelah Akilan sadarkan diri, Love kemudian bercerita tentang istrinya, tentang Mira. Ternyata dulu sempat diselamatkan, namun ia menderita amnesia retrograde. Hal itulah yang membuat Love memanfaatkannya dengan memperkerjakan Mira sebagai hacker komputer untuk melindunginya dari ancaman polisi. Pikiran Mira telah dikontrol oleh Love, sehingga dia mengikuti perintah apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh Love. Sebagai hacker komputer, Mira saat ini menggunakan nama Rosie. Ini adalah saat Love memerintahkan Rosie membunuh Akilan dan Ayushi. Pistol sudah diarahkan ke kepala Akilan. Saat Love menghitung, dan di hitungan terakhir, justru Mira mengarahkan pistol kepada Love. Dan ia memanggil polisi dan menangkap Love. Di tengah jalan, Akilan hanya terdiam lama. Mira kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah dipaksa menghirup speed untuk bekerja lebih cepat saat itu. Dan ternyata, obat tersebut malah menyebabkan kenangan lamanya kembali. Dan sebenarnya Mira sudah mengembalikan ingatannya sekitar 6 bulan yang lalu. Itu pun setelah ia terus-menerus menghirup speed. Kita beralih ke adegan berikutnya, di penjara, tempat di mana Love berada. Ia berkali-kali meminta para sipir untuk membuka pintu karena ingin pergi ke toilet. Saat itu juga Ayushi datang sambil membawa alat pengontrol yang dimiliki Love. Ayushi membutuhkan sidik jari untuk membuka alat tersebut dan menyelamatkan banyak orang yang dikontrol oleh Love melalui alat tersebut. Love kemudian berpura-pura sakit tenggorokan dan sesak karena para polisi tak memperdulikannya. Namun saat ia pura-pura sakit, para polisi mulai bingung dan membuka pintu tersebut. Mereka mencoba menyelamatkan Love. Love kemudian meminta inhalernya yang ada di dalam tas. Ayushi kemudian berteriak berusaha mencegah Love menggunakan inhaler tersebut. Namun ia berhasil menghirup inhaler tersebut dengan cepat. Love kemudian memporak-porandakan penjara, menghajar semua sipir. Ayushi di tengah-tengah kejadian yang menegangkan ini mencoba merekam dirinya sendiri menggunakan kamera jam tangan. Ia memberitahu di mana dia menyembunyikan alat pengontrol tersebut. Dan akhirnya Ayushi pun diserang oleh Love. Ia terluka goresan yang sangat dalam, kehabisan darah, dan tewas. Akilan dan Mira menuju lokasi di mana para polisi termasuk Ayushi tewas. Ia menemukan jam tangan Ayushi dan mereka menonton rekaman tersebut bersama. Mereka segera mengambil alat yang disimpan oleh Ayushi. Akilan segera mencari akses untuk bertemu dengan Menteri Transportasi Malaysia. Ia mengetahui bahwa Menteri Chang yang telah memberi izin Love melakukan pengiriman inhaler speed menuju India untuk melakukan serangan teror.
Akilan bergegas ke rumah sakit tempat Menteri Chang berada dan menginterogasinya. Selama proses interogasi, Love menyelinap ke rumah sakit dengan bersembunyi di ventilasi AC. Lalu, dengan keahliannya, ia menyemprotkan gas di kamar Chang yang menyebabkan Akilan, Chang, dan polisi Malaysia lumpuh. Love kemudian membunuh Chang dan meletakkan pisau di tangan Akilan. Love mencoba mengalihkan isu. Ia ingin semua orang mengira Akilanlah pelakunya. Dan ya, itu berhasil. Polisi mendobrak pintu kamar menteri karena CCTV mereka tiba-tiba mati. Jelas membuat semua penjaga khawatir, tapi terlambat. Menteri telah tewas, Akilan masih sempat kabur walaupun mengalami sedikit lumpuh akibat gas yang diberikan oleh Love. கார் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டணும்ல. Ini adalah saat Love berhasil bersantai-santai, kemudian perawatan, dan Love juga berhasil membuat Akilan dan Mira menjadi buronan polisi Malaysia. Karena ulah Love yang membuat mereka menjadi tersangka. Namun, Akilan dan Mira pun lebih pintar untuk bersembunyi, sampai mereka berhasil di lokasi Love yang akan terbang dengan membawa ratusan inhaler. Love mengetahui kedatangan mereka. Love meminta semua anak buahnya menggunakan inhaler speed untuk melawan Akilan seorang. Tak habis akal, Akilan pun menghirup inhaler speed. Semua anak buah Love tumbang. Tak terima, Love kemudian turun tangan sendiri. Ia menghirup inhaler kemudian menyerang Akilan. Waktu Akilan di bawah pengaruh inhaler tinggal beberapa detik saja. Sementara waktu Love masih lumayan panjang. Lama-kelamaan Akilan lemas dan jatuh. Kekuatan karena inhaler telah habis. Love dengan santai berjalan melewati Akilan yang tengkurap lemas. Ia menuju pesawat dan mereka terbang. Saat Akilan masih terkulai lemas, Mira berusaha menghubungi Akilan lewat walkie-talkie yang dibawa oleh anak buah Love yang sudah tak sadarkan diri. Akilan terbangun, Mira kemudian bertanya, apakah Akilan berhasil mendapatkan sidik jari Love? Tentu Akilan berhasil, karena ia berkali-kali bertarung dengan Love sebelum Love terbang. Dan ternyata sidik jari tersebut mereka gunakan untuk membuka perangkat pengontrol. Dan yes, ia berhasil mematikan alat tersebut. Akilan menyelamatkan Mira dari pengaruh Love. Kemudian, Akilan juga mengklik semua nama yang ada di perangkat tersebut. Artinya, semua anak buah Love yang saat ini ada di dalam pesawat pun akan tewas. Akilan lalu menghubungi Love menggunakan walkie-talkie. Love tertawa bahagia karena ia merasa dirinya berhasil. Lalu, Akilan memberitahu bahwa waktumu hanya tinggal 15 detik. Saat itulah, satu persatu anak buah Love jatuh. Bahkan pilot pun demikian, tak sadarkan diri. Karena tidak ada yang mengontrol pesawat, pesawat itu pun jatuh di hutan terpencil. Dan Love tewas. 1 bulan kemudian, akhirnya pasangan suami istri ini menikmati liburan di kapal pesiar sebagai hadiah dari pemerintah Malaysia atas penanganan kasusnya dengan Love. Mereka kemudian membahas rencana masa depan mereka. Ingin punya bayi. Akilan diam-diam telah menyimpan inhaler speed dan menghirupnya. Inhaler buat apa ya kalau bukan buat berkelahi, kira-kira? Oke, finally film ini selesai dengan happy ending. Dan akhirnya tetap ya, tak jemu-jemu, saya ucapkan terima kasih buat yang nonton dan terus nungguin spoiler ini, oke? Kalian semua baik banget deh. Yang penting